Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara install ulang Windows 10 tanpa menghapus data D, data E ya. Pokoknya kita fokus menghapus install ulangnya di data C. Nanti data C-nya akan terhapus. Jadi untuk teman-teman yang datanya banyak di data C, alangkah baiknya disarankan untuk di backup terlebih dahulu ya. Ini untuk Windowsnya sudah saya taruh di flashdisk, sudah saya bikin bootable ke flashdisk ya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya atau belum tahu caranya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Nah, oke lah, berhubung saya sudah punya bootable-nya, kita colokkan dulu si flashdisknya ke laptop. Nah, setelah dicolokkan, harus apa lagi? Kita harus mengatur settingan booting, di mana settingan booting itu yang diproses oleh sistem itu mau kemana? Mau ke harddisk apa ke USB? Berhubung installernya ada di USB yang tadi yang kita colokkan, berarti kita harus setting ke USB. Namun berbagai merek laptop itu tombol boot menunya itu berbeda-beda ya. Saya akan tulis seperti ini teman-teman. Jadi tombol boot menu Asus itu menggunakan tombol ESC, Acer menggunakan F12 atau F2 ya, HP menggunakan F9, Lenovo F12 atau FN dan F12. Merek laptop lain-lain atau PC menggunakan F12 atau tombol delete. Oke, cara mempraktekannya itu seperti apa ya? Cara mempraktekannya, teman-teman ketika laptop dihidupkan, ditekan tombol power, jadi teman-teman harus buru-buru tekan tombol ESC. Itu untuk laptop Asus ya. Nah, tekan tombol power. Maaf, ini jangan lupa harus mencharger dulu ya. Harus mencharger dulu karena di proses install jangan sampai kehabisan baterai. Nah, seperti ini ya. Tekan tombol power, langsung tekan tombol boot menu. Nanti dia akan muncul tampilan boot menu. Nah, di tampilan boot menu ini nanti akan ada pilihan hard disk dan USB. Nah, berhubung flash disk saya namanya verbatim ya, berarti kita pilih yang UEFI verbatim. Kalau teman-teman kan merek flash disknya apa? Nanti disesuaikan saja. Kalau SanDisk nanti pilih SanDisk, kalau Toshiba pilih Toshiba ya. Disesuaikan dengan merek flash disknya. Berhubung flash disk saya merek verbatim, saya pilih verbatim. Oke, ketika sudah teman-teman silakan enter saja. Nanti dia akan proses loading seperti ini ya. Seperti biasa, booting. Nah, nanti tak lama dia akan masuk ke tampilan install. Nah, dan di tampilan install ini, teman-teman nggak perlu setting apa-apa. Jadi, teman-teman tinggal di next saja ya. Tinggal di next saja. Lalu klik install now ya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman pilih setuju, lalu next ya. Lalu pilih custom install Windows Only Advanced ya. Nah, di sini teman-teman jangan salah pilih mau diinstal di mana. Jadi di sini teman-teman fokus ke ukuran GB ya. GB, jangan MB. Nah, GB yang paling atas ya, itu adalah C. GB yang ada di bawahnya itu adalah D. GB yang ada di bawahnya lagi itu E. Pokoknya fokus GB aja. Kalau MB itu hiraukan saja ya. Kayak gitu. Berarti kita installnya nanti di GB yang paling atas. Nah, ini untuk yang MB-MB ini teman-teman boleh delete atau boleh format ya. Nggak apa-apa. Karena itu mah bukan data. Kecuali yang di GB ya. Di partisi GB primary. Itu data kita. Jadi jangan diformat. Nah, kalau misalkan sudah kita klik dulu partisi yang mau diinstal. Ya. Lalu kita klik new dulu. Lalu pilih apply. Kalau misalkan nggak bisa diklik new, teman-teman delete dulu, lalu pilih new, lalu apply ya. Lalu teman-teman tinggal next saja, maka proses install akan berlangsung. Jadi di proses ini cepat lamanya ya tergantung kecepatan si laptopnya juga, atau tergantung kecepatan ini laptopnya pakai harddisk atau pakai SSD ya. Biasanya kalau misalkan udah pakai SSD, proses installnya cepet ya, kurang lebih 15 menit beres. Nah, ini cepet Mas. Ini saya videonya saya potong-potong. Aslinya lama, nunggunya lama ya. Saya potong-potong aja agar durasinya nggak terlalu panjang ya. Ya gitu, mungkin untuk teman-teman yang lama, wah lama banget ya Mas. Iya lama. Makanya sambil ngopi ya, sambil ngemil. Yang belum makan, makan dulu. Makan dulu. Mas boleh tidur dulu, jangan nanti ketiduran ya. Jangan.
Nah, nanti kalau misalkan udah 100% dia akan kayak gini, dan nanti tak lama akan meminta restart kayak gitu. Ditunggu saja teman-teman. Nah, akan meminta restart seperti ini ya. Nanti dia akan restart seperti ini teman-teman, ditunggu saja. Emang kita itu emang harus sabar ya nunggunya. Harus sabar benar-benar. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang belum paham atau misalkan kurang mengerti gitu, boleh teman-teman tanyakan lagi di kolom komentar ya. Tanya saja, Mas kurang paham, Mas ada kendala di bagian ini, Mas ini beda tampilan. Nah, ditanya saja, tanya saja. Nah, nanti di tampilan biru ini teman-teman disuruh pilih bahasa, bahasa pengetikan ya. Dan itu teman-teman bebas mau pilih bahasa apa saja. Ah, saya mah Mas mau bahasa Inggris bisa ya, tinggal pilih United States ya. Atau United Kingdom juga boleh, tinggal di yes aja. Lalu bahasa pengetikan langsung yes aja ya. Lalu di sini tinggal di skip. Nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman jangan dikonekkan internet terlebih dahulu. Saya sarankan jangan. Pilih I don't have internet ya. Klik saja. Lalu klik lagi di bagian continue with limit setup ya. Nah, nanti dia akan meminta mengisi nama user login. Bebas teman-teman mau kasih nama apa. Bebas ya. Mau aku Superman, aku Batman, boleh. Nah, password juga boleh diisi, boleh tidak. Tinggal di next saja. Nah, ini langsung di accept juga langsung bisa. Bebas ya. Jadi teman-teman itu jangan takut salah, jangan takut ngeklik, jangan takut mencoba, apalagi takut laptopnya rusak. Enggak ya. Kalau misalkan belum paham kan bisa ditanyakan lagi gitu. Enggak bakal bikin laptop rusak ya. Enggak. Nah, di proses ini kita tinggal hanya menunggu saja. Nanti tak lama akan masuk ke desktop. Lalu setelah masuk ke desktop kita harus ngapain, Mas? Ya, paling kita harus download driver, harus install driver. Untuk apa driver, Mas? Agar fungsi laptopnya 100%. Gimana kalau misalkan tanpa kita install driver? Ya, fungsi-fungsi hardware pada laptop itu nggak berfungsi maksimal. Contoh, dia tidak bisa sleep, dia tidak bisa redup terang layarnya ya, atau kita tidak bisa menyambungkan ke proyektor, ke monitor, banyak ya. Maka driver itu sangat penting. Bisa Mas cara ngajarin cara download atau install drivernya? Bisa. Tinggal di komen aja ya. Bertanya di komentar, Mas cara download driver gimana? Mas cara install driver gimana? Kayak gitu ya. Bertanya saja. Ini sudah selesai teman-teman, sudah beres ya. Sudah masuk desktop. Jadi teman-teman tinggal install driver, terus install aplikasi yang teman-teman perlukan.